Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal masih pada materi matematika aljabar. Nah, kita langsung saja soal dalam kegiatan kerja bakti, 20 orang membawa cangkul, 40 orang membawa arit, 10 orang membawa cangkul dan arit. Jika banyaknya orang yang tidak membawa keduanya adalah 15 orang, maka banyaknya orang yang ikut kerja bakti adalah Nah, ini diagram Venn ya. Jadi cara menyelesaikannya itu kita dapat menggunakan ya diagram Venn. Oke, maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Jadi ini kan ada dua ya. Jadi yang pertama ini adalah cangkul, ini arit. Nah, 20 orang membawa cangkul, 40 orang membawa arit. 10 orang membawa cangkul dan arit. Berarti di tengah-tengahnya ini ada 10 ya. Karena kan yang beririsan berarti yang membawa cangkul sama arit itu 10 orang, berarti di tengah. Berarti yang hanya membawa cangkul berarti 20 dikurang 10 ya, berarti 10. Sedangkan yang hanya membawa arit adalah 40 dikurang 10 berarti 30. Nah, sedangkan jika banyaknya orang tidak membawa keduanya, yang di luar diagram itu ada 15 orang yang tidak membawa keduanya, maka banyaknya orang yang ikut kerja bakti. Total, jadi total, berarti totalnya itu sama dengan tinggal kita jumlahkan semua ini. 10 tambah 10 tambah 30 tambah 15. Nah, jawabannya 20, 50 berarti 65. Jadi total orang adalah 65. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam kegiatan pramuka, sebanyak 50 siswa membawa tongkat dan 65 siswa membawa tali. Jika banyaknya peserta adalah 90 dan tidak ada yang tidak membawa salah satu dari keduanya, maka banyaknya peserta yang membawa tongkat dan tali. Oke, kita buat diagramnya. Ya. Oke, kita buatkan diagramnya. Kalau misalnya sudah lincah sih enggak mesti ya. Nah, kita lihat total jika banyaknya peserta berarti totalnya adalah 90 ya. Dan tidak ada yang tidak membawa salah satu dari keduanya. Ini adalah tongkat, ini tali. 50 siswa membawa tongkat, 60 siswa membawa tali. Ya. Jika banyaknya peserta adalah 90 dan tidak ada yang tidak membawa salah satu dari keduanya, maka banyaknya peserta yang membawa tongkat. Berarti kita disuruh cari berapa banyak peserta yang membawa keduanya. Berarti X-nya ya. Nah, itu berapa banyak. Nah, jumlah peserta yang hanya membawa tongkat berarti 65 dikurang X. Ini 65 kurang X. Sedangkan jumlah peserta yang hanya membawa tali, tongkat itu 50 ya. Ini 50. 50 dikurang X. Sedangkan yang membawa tali itu adalah 65. Berarti ini adalah 65 dikurang X. Tidak ada yang tidak membawa salah satu dari keduanya. Berarti di luar ini adalah 0. Nah, berapakah yang membawa keduanya? Berarti X-nya. Ya, tinggal kita jumlahkan. Total sama dengan 50 kurang X ditambah X ditambah 65 dikurang X. Totalnya kan ada 90. Nah, tinggal kita jumlahkan. 50 tambah 65 berarti 115. X-nya bisa kita coret, ini dikurang X ya. Nah, 90 115 ini menjadi 90 dikurang 115 sama dengan min X.
Ini berapa ini? 20 min 25 ya. Min X. Berarti X-nya sama dengan 25. Jadi jumlah peserta yang membawa keduanya adalah 25 peserta. Lanjut nomor 43. Nilai rata-rata siswa putra adalah 78 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika nilai rata-rata siswa dalam kelas adalah 73, maka perbandingan banyaknya siswa putra dengan siswa putri adalah, berarti yang kita cari adalah perbandingan antara N1 dengan N2. Jadi kita ketahui bahwa X1-nya itu adalah 78 ini untuk putra, X2-nya itu adalah 70. Sedangkan gabungannya adalah 73. Nah, masih ingat rumus rata-rata gabungan? N1 X1 ditambah N2 X2 N1 ditambah N2. Berarti ini 73. Ini N1-nya berapa X1-nya? 78. Ini N2-nya 70. Berarti N1 tambah N2. Nah, kita pindahkan nih. Kita pindahkan. Saya tulis ke sini supaya menghemat tempat. Berarti 73 N1 ditambah N2 sama dengan N1 78 ditambah N2 70. Ya kan? Nah, kita kali masuk. 73 N1 ditambah 73 N2 sama dengan N1 78 ditambah N2 70. Nah, tinggal kita gabung nih. Berarti 73 N1 dikurang 78 N1 sama dengan 70 N2 70 dikurang 73 N2. Ini berapa nih? 73 dikurang 78 berarti minus 5 ya. Minus 5 N1. Sedangkan yang ini berapa? Oke, 781, 70 N2, kemudian 73. Yang ini berapa? Minus 3 ya. Minus 3 N2. Berarti N1 banding N2 sama dengan minus 3 banding minus 5 atau 3 banding 5. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 44. Rata-rata tinggi badan pada suatu kelompok siswa yang terdiri atas 5 orang adalah 155 cm. Dan setelah anggota kelompok bertambah 1 orang, rata-rata tinggi badan menjadi 156. Tinggi badan siswa yang terakhir masuk ke kelompok tersebut adalah, oke, nah sekarang bagaimana lagi konsep rata-rata gabungan? Nah, ingat ya, tadi N1 dikali X1 ditambah N2 X2. Oke, N1 ditambah N2. Nah, sekarang N1-nya berapa? 5 orang. X1-nya berapa? 155. Nah, sekarang N2-nya berapa? N2-nya kan 1 orang kan? 1 orang. Nah, berapa rata-ratanya nilainya? Rata-ratanya dari N2 ini tidak diketahui ya. Nah, tidak diketahui. Nah, sedangkan gabungannya diketahui. Gabungannya adalah 156. Berarti kita bisa dapat cari berapa sih tinggi badan yang terakhir ini, X2 ini. Rata-ratanya, tapi kan dia cuma 1 orang. Berarti rata-rata sekaligus sebagai tingginya langsung ya. Berarti kita pakai rumus yang ini. Berarti 156 sama dengan N1-nya 5, X1-nya 155 ditambah N2-nya 1, tidak diketahui X2-nya, dibagi N1-nya 5 tambah 1. Berarti 156 sama dengan, ini langsung kali ya. 5 tambah 1, 6 ya, berarti kali 6.
Ini 5 kali 1, 5 itu 5, kemudian 5 berarti 7, kemudian 7 ya, berarti 775 ditambah X2. Nah, sedangkan 156 kali 6, 6 kali 6, 36, 3, 5 kali 6. Oke, berarti 39. 936. Sama dengan 75 tambah X2. Berarti X2-nya sama dengan 936 dikurang 775. Berapa nilainya ini? 161 cm. Nah, kita dapat nilainya sama dengan 161 cm. Tetapi yang di soal itu satuannya adalah meter. Berarti tinggal kita bagi 100. Jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut. Terdapat pakan 45 kg yang dapat dihabiskan 120 ekor ayam dalam satu hari. Jika ditambah ayam sebanyak 160 ekor, berapakah pakan yang harus ditambah dalam 3 hari? Nah, ini adalah X1-nya, ini adalah Y1, sedangkan ini ekor berarti Y2. Nah, kita cari dulu berapa X2-nya. Jadi tentukan X2 terlebih dahulu. Ya. Jadi ini perbandingan tak senilai ya. Karena kenapa? X1-nya membesar. Ini perbandingan senilai. Karena kenapa? Ketika pakannya membesar berarti jumlah ekor ayam untuk menghabiskan itu juga harus lebih besar juga ya. Nah, jadi rumus dari perbandingan senilai itu ini adalah perbandingan senilai. Rumusnya itu adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, kita cari berapa X1-nya? 45. X2-nya tidak diketahui. Y1-nya berapa? 120 ekor. Kemudian Y2-nya adalah 160 ekor. Coret. 12 dengan 16 sama-sama saya bagi 4. Ini dapat 3, ini dapat 4. Berarti 45 dikali 4 sama dengan 3X2. Berarti X2-nya sama dengan 45 kali 4. 0. 2, 4 kali 4, 16 berarti 180. Nah, dibagi 3. 18 bagi 3 itu 6 ya. Berarti 60 kilogram. Nah, coba perhatikan. 60 kilogram kalau untuk satu hari. Artinya apa? Artinya bertambah satu hari itu jadi 60 kilogram per hari. Artinya apa? Dalam satu hari perlu tambahan berapa tambahannya? Ya, perlu tambahannya 60 dikurang 45. Nah, sama dengan berapa nih? 60 dikurang 45 itu jawabannya adalah 15 ya, 15. Jadi dalam satu hari perlu tambahan 15 kilo. Jika 3 hari berarti 3 hari maka tambahannya adalah 3 dikali 15 berarti 45 kilogram. Jawabannya adalah B. Oke, sebentar. Di sini kan tidak disebutkan bahwa 45 kg itu disiapkan per hari ya. Nah, jadi agak rancu di sini. Agak rancu.
Berarti kalau begitu, karena bisa saja 45 kg itu hanya disiapkan untuk 1 hari, kita perlu berapa tambahan. Nah, kalau begitu, kalau memang 45 ini hanya disiapkan untuk 1 hari, bukan untuk 3 hari, berarti kita harus cari totalnya, ya. Kita harus cari totalnya, ya. Nah, kalau begitu saya hapus dulu. Ini saya hapus. Nah, 60 kg per hari. Berarti dalam 3 hari, dibutuhkan 3 kali 60 sama dengan 180 kg. Sedangkan hanya terdapat 45 kg. Maka tambahannya adalah 180 dikurang 45, berarti 135. Jadi ini hati-hati ya pengecoh. Karena di sini tidak disebutkan. Jadi ini bukan ini, tapi jawabannya adalah ini. Tidak disebutkan apakah pakan 45 kg ini disediakan setiap hari. Karena tidak disebutkan, berarti kita beranggapan bahwa 45 ini hanya disiapkan dalam 1 hari, hanya disiapkan untuk 3 hari. Kita lanjut nomor 46. Perbandingan uang Soim dan Gali adalah 3/5. Jika jumlah uang mereka adalah 720, selisih uang Soim dan Gali adalah. Nah, ini caranya untuk mencari selisih uang sama dengan selisih perbandingan dibagi jumlah perbandingan, ya. Jumlah perbandingan dikali jumlah uang. Nah, selisih perbandingannya kan 3 dikurang 5. Kan? Atau 5 kurang 3, ya. Karena ini kan selisih. Karena dia selisih berarti 5 kurang 3. Jumlah perbandingan berarti 5 ditambah 3 dikali jumlah uangnya kan 720.000. Berarti ini 2/8 dikali 720. Oke. 72 dibagi 8 itu 9. 90.000 kali 2 berarti 180.000. Jadi jawabannya adalah E. Nah, lanjut nomor 47. Dalam suatu kelas terdapat 60 siswa. Banyaknya yang gemar sepak bola ada 40 siswa. Yang gemar bulu tangkis ada 29 siswa. Jika yang gemar keduanya 23 siswa, maka banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya. Ya, ini kan diagram Venn, ya. Jadi ini totalnya. Kemudian kita buat irisan. Ya. Yang ini sepak bola, yang ini bulu tangkis. Nah, ternyata totalnya kan 60, ya. Sedangkan sepak bola itu 40, bulu tangkis 29. Yang gemar keduanya 23, berarti ini 23. Ini gemar keduanya, berarti yang beririsan, ya. Nah, berarti yang hanya suka sepak bola adalah 40 kurang 23. Sedangkan yang hanya suka bulu tangkis adalah 29 dikurang 23. Jadi yang hanya suka bulu tangkis, artinya bukan kedua-duanya. Yang hanya suka sepak bola, bukan kedua-duanya. Nah, sedangkan
Ada 60 siswa. Nah, berapa banyak orang yang tidak suka kedua-duanya? Nah, berarti yang di luar ya, berapa banyak yang di luar ini? Nah, tinggal kita jumlahkan. Jadi kalau di luar itu adalah X, berarti 60, kan ini totalnya sama dengan 40 kurang 23 ditambah 23 ditambah 29 kurang 23 ditambah X. 23-nya kita coret, 29-nya 23, berarti sisa 5. Berarti 60 sama dengan 45 ditambah X. Berarti 60 kurang 45 sama dengan X. Berarti X sama dengan berapa? 15. Berarti ada, sebentar kok. Oke, kita teliti kembali. 60 siswa. 60 siswa. 40 suka sepak bola. Kemudian yang suka bulu tangkis 29. Oh, maaf, ini bukan 5, ini 6 ya. Ini 6. Ini seharusnya menjadi 46. Ini 46. Berarti ada 14. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Ada 8 orang yang akan duduk di meja melingkar. Banyaknya cara duduk. Jadi ingat, N-nya kan 8. Nah, kalau dia duduk melingkar, jadi permutasi melingkar. Permutasi melingkar. Masih ingat rumusnya permutasi melingkar? Ya, N dikurang 1 faktorial. Berarti N-nya kan 8 kurang 1 faktorial. Berarti 7 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sorry, bukan 7 lagi ya, tapi di bawahnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 720 cara. Sebotol sirup dapat dibuat 120 gelas minuman jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. Berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutannya 1 bagian sirup untuk 4 bagian? Jadi misalnya banyaknya gelas untuk perbandingan 1/4. Perbandingan 1/4 adalah A misalnya ya. Jadi oke, sebentar. Jadi ini yang dicari ya. Ini A-nya yang dicari. 1/4. Nah, sekarang banyaknya larutan. Nah, sorry. Ini untuk perbandingan 1/5. Untuk perbandingan 1/5, banyaknya larutan itu sama dengan X ya ditambah 5X. Kemudian dibagi 120. Nah, kan ada 120 gelas kan? Nah, sedangkan 1 bagian sirup 1/5. 1 bagian untuk 5 bagian air berarti 1/5. Nah, sekarang dari sini dapat kita selesaikan 6X per 120. Nah, sekarang kita cari perbandingan 1/4. Perbandingan 1/4. Banyaknya larutan sama dengan X tambah 4X dibagi A. Kan kita tidak tahu berapa ya A gelas. Berarti
Ini 5x per 100 per A ya. Nah, kan kita tahu bahwa sama-sama ya, sama-sama banyak nilai larutan untuk 1/5 dengan 1/4 itu sama. Berarti kalau tinggal kita samakan. Berarti 6x per 120 sama dengan 5x per A. Ini saya coret, ini menjadi 20. Berarti AX sama dengan 20 kali 5 berarti 100x. X-nya kita tiadakan, berarti A sama dengan 100. Berarti A-nya sama dengan 100 kelas. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sekarang lanjut. Umur B 3 kali umur A, sedangkan umur C 6 tahun lebih muda dari umur B. Jika rata-rata umur A, B, dan C adalah sama dengan umur C kurang 8, berapakah jumlah umur B dan C? Nah, B sama dengan 3 kali A, sedangkan umur C sama dengan 6 tahun lebih muda dari umur B. Berarti B dikurang 6. Jika rata-rata umur A, B, dan C adalah sama dengan umur C, berarti A tambah B tambah C dibagi 3 sama dengan C kurang 8. Berapakah jumlah umur B tambah C? Berarti yang kita cari B tambah C berapa? Nah, sekarang kita tinggal cari A-nya. Ini A-nya sama dengan sepertiga B. Ya, sepertiga B. Nah, kita masukkan. Jadi B 3A, C itu B kurang 6. Nah, rata-ratanya A tambah B tambah C bagi 3 sama dengan C kurang 8. Nah, sekarang kita yang ini kita siasati ya. Jadi kita cari dulu berapa nilainya si masing-masing itu. Nah, kita masukkan saja nih. Ini A itu berapa? Sepertiga B ditambah B. C berapa? C itu B kurang 6. Ya, ditambah B dikurang 6 dibagi 3 sama dengan B dikurang 6 dikurang 8. Nah, ini sepertiga B tambah B. Berarti ini sama kalau saya tulis 3/3. Sorry, B tambah B ini sepertiga B ditambah 2B dikurang 6. 3 sama dengan B min 6 dengan 8 itu adalah 14. Ini kan 2 berarti 6/3. 6/3. 2B itu saya bisa tulis menjadi 6/3. Berarti sepertiga ditambah 6/3 berarti 7/3B dibagi 3 sama dengan B. Ini saya pindahkan ke sini. Ya, B saya pindahkan berarti jadi 8. Oke. 7B berarti ini 7B per 9 sama dengan B per 8. Nah, kalau diselesaikan akan kita temukan nilainya B itu sama dengan 48 ya. 48. Caranya adalah 9B, 9 dikali B, 9 dikali 8. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan. Jadi begini caranya. 7B sama dengan 9B dikurang 72. Nah, nanti kan dari sini bisa kita selesaikan ya. Nah, sedangkan umur A itu kan B-nya sudah dapat nih. Berarti A itu kan sama dengan sepertiga B.
berarti sepertiga dikali 48. Nah, sepertiga kali 48 berarti 48 bagi 3. 48 dibagi 3 itu adalah 48 bagi 3 1381. 6 ya. 6 kali 3 18. Oke, kita periksa dulu baik-baik. Ini kita periksa baik-baik dulu semuanya. Jangan sampai ada yang salah ya. Ini kita periksa dulu kembali. Nah, kita periksa dari atas dulu. Ini A-nya kita ganti sepertiga B, B-nya tetap, C-nya kita ganti menjadi B kurang 6 dibagi 3, C-nya kita ganti B kurang 6 dikurang 8. Sepertiga B, B tambah B 2B dikurang 6. Oke. Dibagi 3. Kemudian B dikurang min 6 kurang 8 berarti 14. Nah, sepertiga ditambah 2, 2 itu adalah 6/3. 6/3 berarti 7/3 B dibagi 3, 13 minus 14 ditambah 6 berarti 8. Nah, kalau begitu 7/3, maaf. Ini saya 7/3 B sama dengan 3B dikurang 3 dikali 8. Ini belum saya sederhanakan ini ya. 7B ini saya hapus. Ini saya hapus. 7 berarti 7B per 9 sama dengan 13/8. Ini 7B. Ini bukan 13 ya, B ya. Ini 9B dikurang 72. 7B dikurang 9B berarti minus 3 ya. Sorry, minus 2. Minus 2B dengan 72. Berarti B sama dengan 72 dibagi 2. Berarti sekitar 36 ya. 36. 72 dibagi 2 itu 36. Jadi B-nya itu 36. Nah, sekarang kita cari A-nya. A itu kan sama dengan sepertiga B. Berarti 36 dibagi 3 itu adalah 12. Jadi A-nya 12. C-nya itu adalah B-nya berarti 36 dikurang 6 berarti 30. Nah, jumlah B tambah C berarti B ditambah C sama dengan B-nya berapa? 36. C-nya berapa? 30. Jawabannya adalah 66. Nah, ini ya. Jadi jawabannya seharusnya adalah 66. Nah, di sini nanti kita cek kembali kira-kira ada yang salah ya. Kita cek dulu. Umur B 3 kali umur A. B 3A berarti A itu sepertiga B. C itu sedangkan umur C 6 tahun lebih muda dari B. Berarti C sama dengan B dikurang 6. Rata-rata umur A, B, C adalah sama dengan C kurang 8. Berarti A tambah B tambah C. Oke, 8. Nah, sekarang berarti A-nya 13B tambah B, C-nya adalah B dikurang 6 dibagi 3. C-nya itu B kurang 6, berarti kemudian dikurang 8. Sepertiga B tambah B berarti 2B dikurang 6 dibagi 3, B min 6. Ini bisa dihapus langsung ya sebenarnya. Min 6 dengan min 6 bisa dicoret.
Oh, maaf. Ada kesalahan. Ini kesalahan saya di sini. Kurang teliti. Ini saya coret kembali. Ini saya kerja secara spontan, jadi tidak harus kita butuh ketelitian. Terutama di bagian matematikanya ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kesalahan saya adalah di bagian sini. Ini saya harus, kalau saya kerjakan ini, itu seharusnya seperti ini. Sepertiga B tambah 2B berarti ini 6/3. Berarti 7/3B dikurang 6 sama dengan 3B dikurang 14 kali 3, 12, 1, 1, 3 bertempat 2 dikurang 42. Saya kalikan ke sini ya. Kalikan ke sini. Nah, dari sini itu baru bisa 73B 7/3B dikurang 3B sama dengan min 42 ditambah 6. 7/3 dengan ini 3B itu sama dengan 9/3 ya. Berarti 7 dikurang 9 berarti 2. Berarti ini adalah min 2/3B sama dengan 42 ditambah 6 itu adalah 30. Oke. 36 ya. Berarti ini adalah 36. Nah, berarti B-nya sama dengan 36 dikali 3 dibagi 2. Berarti 36 dikali 3 dibagi 2. 36 bagi 2 kan 18. 18 dikali 3 kan 54. Berarti B-nya 54. Nah, A-nya berapa? Sepertiga B. Berarti berapa? 54 dibagi 3. Berarti 54 bagi 3, 18. Sedangkan C-nya umur C itu adalah B dikurang 6. Berarti 54 dikurang 6. 48. Berarti B ditambah C itu adalah 54 ditambah 48. Ya, 102 ya jawabannya. Jawabannya adalah 102. Oke. Nah, kira-kira ada enggak cara cepatnya supaya kita bisa menentukan nilainya? Oke. Nah, ini kan sebenarnya di sini B dengan C yang dicari ya. Yang dicari. Nah, kita sudah dapat 102. Coba kita gunakan misalnya cara yang saya coba cari di sini ya. Berarti A ditambah B tambah C sama dengan 3C dikurang 3 dikali 8 itu kan 24. 24. Nah, B ditambah C sama dengan 3C dikurang 24 dikurang A. Nah, C-nya itu B kurang 6. Tetap ya, tetap tidak bisa kalau misalnya kita langsung dari sini. Kalau kita masukkan tidak pasti akan ada variabel yang tidak habis. Coba kita otak-atik C dengan A, C dengan A. Ini kalau saya ubah 3B dikurang 6 dikurang 24, A-nya saya ubah menjadi dalam bentuk B. Berarti A-nya kan sepertiga B. Ini sepertiga B. 3B dikurang 3 kali dari 18 dikurang 24 kurang 13B. B-nya tidak bisa saling mendiakan ya, tidak bisa. Karena ini 3, ini sepertiga.
Jadi tetap akan ada variabel B yang muncul. Berarti memang harus cari satu persatu. Nah, berarti untuk sementara kita gunakan cara seperti ini ya. Nah, demikianlah pembahasan beberapa soal berkaitan dengan materi matematika aljabar. Nah, jika teman-teman punya cara lain, tips dan trik untuk mengerjakan soal-soal yang telah kita bahas dengan mudah, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.